Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Leadership is Action, Not Position. Kerry Picket mengajarkan pelajaran baru di kelas kami, Team Building 101, dan yang pertama diwanti-wanti, jangan sampai titel, gelar, jabatan, atau apapun istilahnya membuat kita merasa lebih tinggi dan membatasi kita dengan orang lain. Kerry Picket yang merintis dan mendirikan sekolah Carys di berbagai kota di Rusia sukses besar, bahkan bersama suaminya Mike Picket sekarang menjabat sebagai Vice President di sekolah Carys yang sudah punya puluhan cabang di seluruh dunia, pusatnya di Colorado, USA. Kerry Picket menegaskan ketika membangun tim yang diutamakan adalah pertumbuhan para anggotanya, bukan mengutamakan kepentingan kita pribadi. Berikan dirimu, tuangkan hati dan visimu agar menjadi hati dan visi mereka juga. Maka pada akhirnya visi itu menjadi visi bersama. Banyak di antara para anggota yang akhirnya berhasil mengembangkan sesuatu yang tidak pernah mereka sadari bahwa mereka memilikinya. Dan mereka bersuka cita serta bersemangat sekali ketika berhasil menggali dan menemukan harta karun yang tersimpan di dalam mereka sendiri. Konon itu pemberian yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada seseorang. Banyak di antara anggota tim Carey yang sukses di berbagai bidang lainnya. Sedih, tapi kita harus rela melepaskan mereka untuk berprestasi dan berkarya lebih luas bagi Tuhan, ujar Kerry Picket. Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about others. Quote dari Jack Welch. Sebelum Anda menjadi pemimpin, kesuksesan adalah tentang mengembangkan diri Anda sendiri. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, kesuksesan adalah tentang mengembangkan orang lain. Sesuatu yang mempesona adalah kerendahan hati para guru-guru yang diteladankan kepada murid-muridnya. Mereka tetap membumi, menyapa orang-orang tanpa ada batasan. Tidak menganggap jabatan mereka yang tinggi, reputasinya yang sudah mendunia, lalu sikapnya menjadi berbeda dan sangat menjaga jarak seolah kastanya berbeda dengan orang kebanyakan. Mereka tetap rendah hati. Penampilannya juga bersahaja, mudah didekati dan terbuka. Bahkan Andrew Womack, founder sekolah Carys, dengan polosnya bercerita, banyak orang yang masuk sekolah karena mereka merasa diberkati membaca buku-buku Andrew. Tetapi setelah masuk sekolah, mereka menyadari banyak guru-guru lain yang tidak kalah bagusnya dengan Andrew. Andrew, saya pikir saya ke sekolah Carys karena Anda. Ternyata guru-guru lain pun tidak kalah bagus, bahkan lebih bagus dari Anda. Dan Andrew bisa mengutip serta menceritakannya dengan santai sambil tertawa tanpa beban. Wow! Sungguh hanya pribadi yang aman, paham betul siapa dirinya,
serta identitasnya di dalam Tuhan, serta berjiwa besar yang bisa bersikap seperti Andrew. Bahkan dalam beberapa kesempatan Andrew menyebut nama Barry Bennett, Greg Moore, Paul Milligan, Billy Eberhard, dan lain-lain, memujinya secara terbuka. Di sekeliling kita tidak sedikit pemimpin yang begitu melihat potensi bawahannya mulai nampak bersinar, dipuji-puji orang, segera disingkirkan. Pemimpin ini takut tersaingi. Bahkan ada istilah tabu kalau ada matahari kembar. Konon demikian. Seorang pemimpin itu seperti seorang gembala, kata Nelson Mandela. Dia tetap di belakang kawanannya, membiarkan yang paling gesit maju, lalu yang lain mengikuti, tanpa menyadari bahwa selama ini mereka diarahkan dari belakang. Pemimpin besar mengarahkan dari belakang tanpa mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, mendorong yang berpotensi untuk maju, memberinya kesempatan agar kelak bisa menggantikan dirinya. Tidak ada yang namanya kesuksesan jika tidak ada penerus. Dan seorang pemimpin besar adalah seseorang yang bisa menghasilkan pimpinan yang lebih hebat daripada dirinya. Keteladanan guru-guru ini mencelikan mata saya. Ada cara yang lebih bijaksana menjadi pemimpin. Pribadi kita adalah cermin Allah pada dunia. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan berkenan memberi kita kesempatan agar bisa menjadi berkat bagi orang lain, semua itu titipan semata. Ojo dumeh, istilah orang Jawa. Jangan mentang-mentang alias sombong. Saat pulang ke surga, setiap manusia sama saja. Yang disombongkan ketika hidup akan ditinggal semua. Nah, yang dikenang saat meninggal dunia nanti bukan berapa banyak aset yang kita miliki, melainkan seberapa banyak kita sudah berkarya bagi kehidupan sesama. Seberapa banyak hidup orang lain menjadi lebih baik karena mereka mengenal kita. Apakah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita? Stephen Covey menyarankan agar kita merenungkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dan mengerjakannya melaluinya sekarang. Ketika berfokus mengejar kemuliaan bagi namanya, cara kita hidup, berbisnis, menjalankan sekolah pun menjadi berbeda. Saya pun belajar. Leadership is action, not position. It's all about God, not us. It was pride that changed angels into devils. It is humility that makes men as angels. Quote dari Saint Augustine. Kesombonganlah yang mengubah malaikat menjadi setan. Kerendahan hati yang menjadikan manusia seperti malaikat. Quote dari Saint Augustine. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Yeni Indra, Seruput Kopi Cantik.